Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran prakarya kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua aspek. Yang pertama ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer atau memindahkan data dari media yang satu ke media yang lain. Jadi, jika digabungkan, pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Kemudian manusia mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian melukiskannya pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Kemudian komunikasi manusia pada zaman itu berupa suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Dengusan di sini maksudnya mungkin seperti yang ada di film-film Tarzan ya. Kemudian zaman sejarah. Mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode perkembangan sistem informasi mulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, tahun 2900 sebelum Masehi, tahun 500 sebelum Masehi, hingga tahun 105 Masehi. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kemudian pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan tangan dari bangsa Sumeria. Kemudian tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel. Kemudian tahun 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diretakkan dan dikeringkan. Dan di masa ini pula telah ditemukan sistem percetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini disebut sistem cap. Mungkin di zaman sekarang biasa kita temui pada stempel. B. Media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media penghantar komunikasi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu atau masa kuno dan media komunikasi modern. Media penghantar komunikasi yang pertama ada kentongan. Berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kentongan sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Kerajaan Surakarta, Kerajaan Guatalo, dan Kerajaan Yogyakarta. Tanda atau kode yang digunakan untuk kentongan ini berbeda-beda.
Dan ada kentongan besar yang biasa disebut beduk. Biasanya digunakan sebagai penanda waktu sholat. Yang kedua ada daun lontar, yaitu media yang digunakan untuk menulis surat dengan daun lontar. Karena pada zaman itu belum ditemukan kertas seperti sekarang. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Yang ketiga ada lonceng. Lonceng atau genta adalah alat sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Terbuat dari besi, berbentuk menyerupai tabung dengan satu sisi terbuka dan bergema saat dipukul dengan kayu atau besi. Lonceng banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia. Yang keempat ada burung merpati, atau biasa disebut merpati pos. Adalah burung yang dilatih untuk mengantarkan pesan atau surat. Yang kelima ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras atau tahan lama, biasanya pada bahan atau media batu. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Yang keenam, ada trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh ada trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar masyarakat dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. Yang kedelapan ada asap. Asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman atau lawan. Yang kesembilan, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media penyampai informasi. Surat ini dibuat dari serat pohon papirus. Yang kesepuluh ada piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan mengerjakan soal Google Form yang telah di-share oleh wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.